Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Media Pembelajaran dan Simulasi Digital. Pada kesempatan kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan terkait pembuatan siklus akuntansi menggunakan spreadsheet. Kasus yang kedua untuk spreadsheet ini, kasus Modeste. Dan kita sampai pada pembuatan neraca saldo. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membuat sampai pada buku besar pembantu utang ya. Nah, silakan bagi yang belum selesai untuk buku besar pembantu utang diselesaikan dulu sebelum masuk pada pembuatan sheet neraca saldo. Oke. Untuk sheet neraca saldo ini tergolong simple ya, karena terdiri dari 4 kolom saja. Tapi dari sheet neraca saldo ini terdapat rumus yang mungkin cukup panjang, ya cukup saja, nggak panjang-panjang banget, yang mungkin butuh kejelian untuk membaca rumus ini. Jadi untuk memahami rumus ini harus berhati-hati agar kalian tahu maksud dari rumus tersebut. Jadi tidak hanya berhasil mengetik ulang rumus itu saja, tetapi kalian juga harus bisa memahami maksud dari rumus tersebut seperti apa. Oke, untuk proses pembuatannya kita awali dengan seperti biasa ya, menyiapkan formnya terlebih dahulu, dan diawali juga dengan membuat, nah ini ada bagian tombol navigasi ya, terus ada bagian tambahannya di sini ada cek saldo seimbang. Nah, saldo seimbang di sini nanti sebagai justifikasi saldo akhir dari debit kredit ya, debit kredit. Kalau seandainya posisinya sama atau seimbang, maka nanti di sini akan muncul tulisan saldo seimbang atau balance. Oke. Nah, kita buat terlebih dahulu tombol navigasinya. Bisa kita copy ya seperti biasa, copy dari sheet sebelumnya. Copy, kita taruh di sini kolom B dan C ya. Oke, kemudian previous next. Ini D-nya agak panjang ya, agak lebar. Previous next ada di kolom E dan F. Untuk G-nya kecil aja. Oke. Sekarang previous kita copy, kita taruh di kolom E. Kemudian next, copy, kita taruh di kolom F. Nah, jangan lupa untuk mengganti hyperlinknya. Previous kita hubungkan dengan sheet BBU, sheet sebelumnya ya. Oke. Sedangkan next, nah kita buatkan dulu. Sheet selanjutnya adalah NSSP, neraca saldo setelah penyesuaian. Kita kosongkan dulu. Nah, ini next. Kita edit hyperlink, kita hubungkan dengan NSSP. Oke, itu jadi dua tombol previous next ini sudah kita perbaiki hyperlinknya. Sedangkan untuk menu utama tidak perlu karena sumbernya sama ya, sumbernya di sheet menu utama. Oke,
Sekarang bagian cek saldo. Nah, cek saldo di sini di kolom B ya. Di sini kita tulis cek saldo. Tuh. Kita berikan blok. Di kolom D kita buatkan rumusnya. Nah, di sini rumusnya adalah sebagai berikut. Kita lihat rumusnya ya. Ini dia rumusnya. Rumus yang ada di sini akan mengacu ya, atau akan melihat angka yang ada di kolom E dan kolom F baris ke-35 atau saldo total dari debit dan kredit. Maka di sini kita lihat if n. Nah, ini pakai n ya. Kalau atau jika E35 isinya 0 dan F35 isinya juga 0 ya, maka ya sel yang ada di bagian D6 ini, sel D6 ini akan diisi dengan spasi saja atau tidak ada isinya ya. Ya, kita buktikan ya. Kalau E35 0, F35 0, bagian saldo seimbang itu akan berisi apa? Nah, ini 0. Yang di kredit juga 0. Maka bagian cek saldo tidak terlihat ada isinya ya. Ini kalau sama-sama 0. Nah, kita undo lagi. Tapi kalau seandainya isi E35 sama dengan isi F35 ya, sama itu selain dari 0 loh ya. Nih. Jadi kalau E35 dan F35 isinya sama, maka di bagian D6 ini akan berisi saldo seimbang. Nah, kalau tidak sama akan berisi saldo tidak seimbang. Jadi, kalau seandainya pada sel E35 ya, ini debit, dan sel F35 isi yang ada di sel tersebut berbeda, maka yang akan muncul adalah saldo tidak seimbang. Munculnya di sini saldo tidak seimbang. Oke, itu untuk logika rumus yang ada di bagian cek saldo. Sekarang kita buat rumusnya di situ. Sementara akan muncul, tidak ada muncul apa-apa karena di bawah juga kosong. Lanjut, kita buat bagian formnya dulu. Formnya mulai dari kolom B baris 8 sampai G baris berapa itu? 36. Aduh. Oke, 36. Ini. Kemudian kita border ya. Tebalannya, warnanya ya, terus outline. Oke, terus di dalamnya kita mulai buat kopnya. Di situ modiste madani, modiste ya, kalau sini kasusnya Rizky gitu ya. Kemudian kepalanya neraca saldo. Kemudian rumus periode. Nah, rumus periodenya sama seperti
sheet yang sebelumnya ya, periode. Ini penjelasan rumus ini juga sekali lagi sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Silahkan tonton ulang jika masih ada yang belum menyimak. Oke, ini untuk bagian kepala. Kemudian di bagian tabelnya, di sini ada kode akun. Oke, kita wrap. Kemudian ada nama akun, ada debit, ada kredit. Kemudian kita center, kita lock. Oke, di bagian kode akun ya, ini terdapat urutan nomor-nomor akun. Ini bisa Anda copy paste langsung ya dari bagian neraca awal. Copy paste ya di sini. Pakai paste link juga nggak masalah. Paste link. Nah, selanjutnya untuk nama akun silakan pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP C14 akun ya, nama range ya. Kita sudah pakai nama range 2.0 kurung tutup. Lalu kita tarik. Iya. Muncul nominal nama akun seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kolom debit. Nah, rumus yang ada di kolom debit. Kita lihat rumusnya. Nah, panjang ya. Oke, kita lihat penjelasannya seperti apa. Kita lihat rumus yang ada di kolom debit di sini terdiri dari beberapa bagian. Nah, kita coba, saya hapus dulu ya. Lihat bagian-bagiannya. Yang pertama, bagian rumus yang pertama. Ini saya beri warna hijau. Bagian rumus yang kedua saya beri warna biru, dan yang ketiga saya beri warna merah. Nah, kemudian ini hanya untuk memahami logikanya ya. Yang hijau itu A, yang hijau itu A, ditambah yang biru itu B, dikurangi yang merah itu C. Nah, kalau kita logikakan seperti ini, karena ini ada operasinya nih, tuh plus, di sini ada minus. A plus B min C ya. Nah, bagian rumus ini ditambah bagian rumus ini ya, dikurangi bagian dari rumus ini. Nah, tiap bagian itu maksudnya apa ya, memunculkan apa. Nah, kita lihat yang bagian A dulu. Yang A di sini warna hijau, ya. Bagian yang A ini akan memunculkan if or left 1, left 5, atau C sekian. If or. Nah, karena ini pakai or, maka ada syarat yang harus dipenuhi
ya, dari 3 syarat yang disediakan, cukup pilih salah satu saja. Ya, ini 3 syaratnya apa saja? Ini syaratnya yang pertama ini, apabila di sel C14, C14 itu apa? Kode akun yang ada di baris pertama, C14. Apabila ada akun yang muncul di sel C14, itu sel ini, ya, sel ini, di sel ini berkepala 1, ya, atau berkepala 5. Berkepala itu maksudnya berawalan, ya, ini berawalan 1 ini, atau berawalan 5, atau berisi akun 3102. Jadi sel itu berisi akun 3102. Jadi ada 3 syarat alternatif yang dimunculkan, dan cukup salah satu saja. Ini karena pakai OR, maka cukup salah satu aja. Kalau ada yang terpenuhi dari 3 syarat ini, maka ambillah ini, nominal dari saldo awal, saldo dari neraca awal, ya, saldo dari neraca awal di kolom ketiga. Lihat, VLOOKUP C14 neraca awal B10 E33. Kita lihat sheet neraca awal. Nih, ambillah nominal dari sheet neraca awal. Ya, ini sheet neraca awal. Dari akun apa? Akun yang sama dengan akun yang ada di C14. Oke. Nah, di C14 tadi akun apa? Akun kas, ya. Maka ambil nominal dari akun kas. Di sisi apa? Di sisi apa? Kolom ketiga. Kolom ketiga itu sisi debit. Ya. Jadi akun kas di nominal debit. Nah, jadi nominal debit akan muncul, ya, di bagian neraca saldo sini. Ya. Kita lihat di tadi di neraca awal tadi. Nah, debitnya berapa? 0, ya. Maka di sini kita tulis 0. Kenapa 0? Karena lihat, di neraca saldo kita akunnya berkepala apa? Berkepala 1 atau berawalan 1. Maka syarat ini terpenuhi tidak? Terpenuhi. Ya, terpenuhi. Karena ini terpenuhi, maka kita diminta untuk memindahkan nominal saldo debit dari neraca awal. Oke, lihat saldo debit dari neraca awal. Ini nominalnya berapa? 0. Maka di sini munculnya 0. Oke, ini bagian rumus yang pertama. Bagian rumus yang kedua yang B. Nah, yang B ini warna apa nih? Warna biru. Oke. Bagian rumus yang kedua yang warna biru, maksudnya apa? Sum if. Nah, lihat. Sum if jurnal umum F11. Nah, ini pakai sheetnya, sheet jurnal umum. Ya, jadi kita buka sheet jurnal umum dulu. Nah, ini sheet jurnal umum. Nah, yang dilihat kolom apa saja? Sheet jurnal umum kolom F, ya. Ya, sampai dengan kolom H. Oke, kolom F dan kolom H. Ini dia. Nah, lihat, ini pakainya sum if, jumlahkan jika. Sum if. Nah, jumlahkan jika pada jurnal umum kolom F. Ini kolom F itu apa? Jurnal umum kolom F itu kolom kode akun. Pada jurnal umum kolom kode akun, kolom F, terdapat akun kas.
Kenapa akun kas? Saya bilang akun kas. Di C14 itu akun apa yang muncul? Akun kas. Nih, C14 ini akun kas. Kita kembali ke jurnal umum. Apabila di jurnal umum di kolom F dari F11 sampai dengan F29, F11 sampai dengan F29 ini ada akun kas yang muncul. Nah, kita lihat ada berapa akun kas yang muncul. 1 2 3 4 5 sampai yang 29 ya. 29 oke, sudah nggak ada. Hanya ada 4. Ini akun kas yang muncul ada 4. Ada 5. Ada 5. Nah, lihat ada 5 akun kas yang muncul dari akun kas yang ada di F11 sampai F29. Nah, akun kas dari F11 sampai F29 ini tentunya punya nominal saldo debit. Nah, ini dia. Lihat nominal saldonya H11 sampai H29. Nah, ini nominal saldo debit dari akun kas ini. Tuh. Ini dan ini. Ya, ini adalah nominal saldo debit dari akun kas. Nah, nominal saldo debit ini kemudian kalian diminta untuk dijumlahkan. Nah, ini karena sum. Ya, maka jumlahkanlah nominal saldo debitnya ada di sini. Dari akun kasnya ini loh ya, karena yang diminta di sini adalah akun C14. Nah, jadi 150 ditambah 950 ditambah 9500 tambah 7500 tambah 1200 tambah 12400, totalnya berapa? Totalnya 191.400. Nah, itu totalnya. Itu baru yang bagian C. Kita lihat yang bagian bagian B ya. Ini yang bagian C. Nah, ini bagian terakhir dari rumus ini. Panjang juga ya. Ya, panjang. Ya. Bagian C, logikanya sama dengan yang bagian B. Cuma kalau yang B itu ngambilnya dari debit. Nah, kalau yang C ini ngambilnya dari kredit. Nah, lihat ya. Dari jurnal umum juga, tapi kolom yang terlibat adalah kolom I dan kolom K. Kolom itu apa? Kolom itu kode untuk kredit. K itu adalah saldo jumlah ya, jumlah atau saldo dari kolom kredit. Nah, I dan K. Permintaannya sama. Apabila di kolom I ada akun kas, nih C14 ini akun kas. Kita lihat ada akun kas enggak? Nah, di sini. Kas 1 nih, ada 2 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai baris 29 saja ya. Cukup sampai baris 29. Ya, ini ya. Nah, kita berikan warna. Nah, dari akun kas yang muncul di kolom I, jumlahkan. Nah, karena ini sama-sama pakai sum, ya, maka jumlahkan nominal dari akun kas tersebut, nominal yang ada di kolom K. Kolom K itu apa? Kolom kredit. Nah, ini dia nominalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ketemunya berapa? Ketemunya 56.450.000. Nah, itu ketemunya.
Nah, di sini kita sudah punya nominal dari tiap komponen. A itu 0 ditambah B itu 191 400 dikurangi 56 ya 450. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya coba hitung ya, 191 400 dikurangi 56 450 itu ini dikurangi ini. Nah, hasilnya 134950 sama dengan 134950. Kita cek sekarang di kuncinya. Ya, hasilnya sama, 134950 untuk nominal debit. Nah, jadi logika rumus ini penjelasannya adalah seperti itu. Oke, sekarang kita buat rumusnya di kolom debit. Ya, panjang ya, ya lumayan. Oke, ini baru kolom debit, ini baru kolom debit. Ya, harusnya muncul 1349500. Kalau ada pertanyaan, Pak, kok munculnya beda? Cek jurnal umumnya, cek rumusnya benar apa enggak. Kalau masih salah ya dari jurnal umum masih salah atau rumusmu yang masih salah. Nah, itu untuk kolom debit. Tarik sampai bawah. Ya, di modul sudah ada juga ya kuncinya ya. Silahkan disamakan dengan hasil yang muncul di tempat Anda. Sekarang yang kolom kredit. Nah, ini kolom terakhir nih. Rumusnya juga lumayan panjang ini. Ya. Kolom kredit. Logikanya juga sama yang di kolom kredit ini. Kita lihat rumus yang di kolom kredit. Nah, ini rumus yang ada di kolom kredit. Baik, ini rumus yang ada di kolom kredit. Rumus ini secara umum logikanya hampir sama dengan rumus yang ada di kolom debit. Ya, kita lihat ada berapa bagian ini. Ini bagian rumus yang pertama. Kemudian ini bagian rumus yang kedua. Dan ini bagian rumus yang ketiga. Nah, situ ada A ya plus B min C. Yang A itu warna apa? Warna merah. Yang B warna biru. Dan yang C warna hijau. Nah, logikanya sama ya. Logika rumusnya sama, tapi sumbernya berbeda. Nah, kita lihat logika rumusnya untuk yang kredit. Di sini untuk yang A, apabila if nih ya, apabila E14 itu kolom debit. Ini kolom debit. Apabila E14 ini isinya kosong, kalau E14 ini isinya kosong sama dengan 0 ya, maka munculkan ya nominal neraca awal ya kolom keempat. Kita lihat kolom keempat itu apa? Kolom keempat, neraca awal kolom keempat, kolom kredit. Nah, ini 1 2 3 4 1 2 3 4. Kolom keempat itu kolom kredit. Nah, nominal yang di kolom kredit ini dimunculkan apabila ya E14 ini 0. Nah, sekarang kondisinya seperti apa? E14 ini 0 enggak?
E14 ini tidak sama dengan 0, ya, maka ya nominal yang ada di neraca awal tadi juga tidak bisa dimunculkan, ya. Nah, karena tidak dimunculkan, maka kita lanjut ke sum if yang kedua. Ya, nih. Karena tidak dimunculkan, ya, karena ini tidak berlaku, yang E14 ini, ya, karena E14 ini tidak sama dengan 0. Ini khusus ya, khusus bagian yang ini saya kasihkan warna yang lain saja biar nggak bingung. Ini saya berikan warna, nah ini aja. Karena E14 ini tidak sama dengan 0, maka rumus yang di belakang ini akhirnya juga tidak berlaku, ya. Nah ini, ya, karena ini tidak berlaku, maka yang berlaku ini 0 yang terakhir. Jadi sejatinya ini tuh satu bagian, ABC ini satu bagian, ya. Nah, lihat posisi debit ini sudah ada isinya, ada nominalnya, maka bagian E14 ini akhirnya tidak berlaku. Karena ini tidak berlaku, maka bagian ini juga tidak berlaku, ya. Karena tidak berlaku, maka yang berlaku adalah yang ini. Maka dari itu di sini munculnya 0. Paham ya? Nah, baik. Sekarang logikanya itu ya sama seperti yang debit, cuma di sini ada modifikasi sedikit di bagian awal. Nah, di situ Anda perlu dicermati, kalau di depan ini sudah gugur, maka Anda tidak perlu repot-repot menerjemahkan rumus yang di belakang. Oke, sekarang ya kita coba buat rumusnya di kolom kredit. Tuh rumusnya. Kita coba enter. Ya. Lalu kita tarik. Nah, kita format seperti ini. Nah, untuk kolom kredit sudah muncul di beberapa akun ya. Kemudian di bagian terakhir adalah baris total. Ini kita buatkan total. Dan di sini kita pakai sum. Nah, lalu kita tarik sini. Nah, harusnya nominalnya seimbang. Oke. Dan di sini yang muncul adalah saldo seimbang. Baik, demikian penjelasan dari rumus yang ada di neraca saldo. Perlu diperhatikan, untuk neraca saldo ini sheet yang terlibat adalah sheet neraca awal, ya, neraca awal. Kemudian sheet jurnal umum, ya, jurnal umumnya tidak semua bagian dari sheet jurnal umum, tapi yang terlibat adalah sheet jurnal umum dari baris 11 sampai dengan baris 29. Perlu Anda ketahui kembali bahwa jurnal umum kita ini terdiri dari 3 bagian. Ya, saya perlihatkan lagi. Bagian ya dari ya ini baris 11 sampai dengan baris 29 ini adalah bagian dari jurnal umum. Sedangkan baris 30 sampai dengan baris 33
Ini adalah bagian jurnal penyesuaian. Nah, sedangkan bagian dari 34 sampai 45 ini adalah jurnal penutup. Nah, yang dimunculkan atau yang terlibat pada neraca saldo ini, neraca saldo adalah bagian jurnal umum saja. Ya, bagian jurnal umum saja. Oke. Maka ketika ada nominal yang tidak sama atau munculnya berbeda, silahkan Anda cek pertama rumusnya, pastikan rumusnya Anda tulis dengan benar. Kemudian letak selnya, pastikan letak sel yang diminta dari rumus itu sudah sesuai. Misalnya akun kas itu harus ada di C14. Maka di sini di dalam rumus juga harusnya pakai C14. Ya. Kemudian posisi debit itu baris pertama ada di sel E14. Maka di kerjaan Anda, di sheet Anda juga harusnya di E14. Seperti itu. Nah, kalau rumusnya sudah benar, masih salah, berarti cek jurnal umum Anda. Apakah ada bagian yang salah atau tidak. Baik, demikian untuk proses pembuatan neraca saldo. Silahkan dicoba ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada grup atau kolom komentar. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.